Selamat siang guys, ini siang udah hampir jam 12. Hari apa ini? Hari Jumat. Tanggal berapa ini? Tanggal 19 Juni 2026. Ya, setelah kita dari Jakarta, kita transit di Bandung. Rencananya di Bandung cuma lewat, tapi ternyata kita memutuskan nginap karena ada kawan sesama Ioners ya, pemakai Ion dari Jambi, kebetulan juga sampai di Bandung. Kita udah janjian dari Lampung. Dari Lampung nggak sempat, ternyata di Bandung bisa ada waktu bersama. Jadi kita nginap di Bandung ya, istirahat di Bandung. Sambilan makan, sambilan ngobrol, sambilan jalan-jalan. Ya, di Bandung satu malam. Dari semalam kemarin siang pun kita sudah di Bandung. Dari jam 3 jam 4 sudah di Bandung. Kita stay di Bandung, enjoy. Ini kita menuju Yogyakarta. Ya, rencananya dari Jogja nanti kita mau kemana lagi nanti lihatlah. Yang pasti kita kenapa menuju Yogyakarta karena kita dari Bandung. Saya mau nontol. Jadi lewat jalur pantai selatan. Jalur pantai selatan yang nantilah kita lihat lewat apa aja. Kalau dari peta ada lewat Tasik, ada lewat apa, ya, ada melewati Cilacap tapi bukan kota ya. Jadi jalan lintasnya itu sampai Yogyakarta. Sebenarnya secara jarak ya, yang nontol dari Bandung ke Jogja hanya 300-an kilo, nggak sampai 400 kilo. Sedangkan yang jalur tol dari Bandung menuju Jogja itu 400-an kilo, hampir beda 100 kilo. Jadi beda 100 kilo lebih panjang, 3,5 jam lebih cepat karena tol. Dengan biaya hampir 600.000. Ya, jadi kita mau view alam, kita lewati pantai selatan, hemat 600.000, menempuh jarak lebih pendek 100 kilo, tapi waktu lebih lama 3 jam, 3,5 jam. Gak apa-apa lah, enjoy. Ya, enjoy guys. Ya, seperti konsep trip kali ini adalah meminimalkan tol. Kalau tolnya murah nggak apa-apa, kita lewati. Sekedar lewat untuk charge atau sekedar untuk rest area istirahat. Jadi konsepnya adalah non-tol. Ini guys, jadi apalagi sayang? Semalam kita nginap di Hotel Ibis yang di Trans Studio Bandung ya. Hotelnya pas sebelah dari restoran, punya akses lewat restoran langsung ke Mall Trans Studio Bandung. Dan semalam kita walk in ya, dapat harganya kamar standar biasa, twin room, twin bed ya di 500.000, dan hotelnya bekerja sama dengan Alobank. Saat kita bayar dengan Alobank dia dapat ada diskon. Jadi kita bayarnya 400-an ya guys. Itu sudah dengan breakfast. Ada videonya kan sayang? Ya. Berarti nanti diselipkan di tengah ya di videonya ya? Ya, tapi videonya singkat karena banyak orang yang terekspos. Video aja, video singkat. Setelah kami check out, ada kita shoot kamarnya sebentar saja. Berarti nanti sekalian di video ini ya? Iya. Oke ya, jadi menurut saya worth it banget ya itu ya. Ibis Trans Studio. Dapat harga setelah diskon semua di bawah 500 termasuk sarapan 2 orang. Koneksi langsung ke Trans Studio Mall. Kamarnya bersih, dingin, ya kasurnya enak, dispenser di setiap lantai, ada berapa banyak dispenser, jadi air minuman gak usah khawatir,
worth it lah, worth it banget pun untuk harga 500.000 ya, koneksi mall. Ya, inilah guys, kita lagi di jalan, ini kondisi jalannya, namanya Jalan Nasional 3, Jalan Raya Sumedang, Jogja ya. Masih ada 9 jam kita berjalan. Ya, tunggu nanti kan update-update kita, nanti kita sampai mana, charging di mana, nanti kita update. Yuk, jalan guys. Selamat sore kawan. Update update ya, sekarang pukul 16.37. 16.37. Nah, ini yang saya mau sharing sebentar. Dari tadi kita berusaha mengejar waktu. Kenapa mengejar waktu? Kita harus melewati jalan ini. Saya harus melewati jalan ini sebelum gelap. Ya, ini nanti ini masuk ke ini menuju Jalan Gunung nih. Jalan Gunung di daerah, masih masuk daerah Cilacap dia. Cuma menuju Jogja ini memang jalurnya. Ada yang bilang jalur alternatif, ada apa, tapi diarahkan Google ke sini. Ini jalur gunung, ini saya belum masuk ke gunungnya, tapi udah mulai berkelok. Nanti di tengah, itu sepanjang jalan, tak berapa kilo, itu jalannya sempit. Sempit, naik turun, berkelok. Ya, kenapa saya tahu? Karena sudah pernah saya lewati. Pernah saya lewati di bulan 1 kemarin. Ya, lihat YouTube kita ya, yang perjalanan dari Jogja ke Bandung. Itu sudah pernah saya lewati. Kita lewatinya, dan untungnya waktu itu kita lewatinya adalah juga di siang hari. Tapi jalannya memang lumayan serem, sempit. Pas-pasan 1-2 mobil, dan tanjakannya tajam, naik turun. Ya, ini daerah gunung yang di samping laut nanti. Nanti ada di YouTube kami, di video yang dari Bali back to Medan, part dari Jogja ke Bandung itu ada. Ya, nanti kita lewati ada apa itu namanya, pos dari angkatan laut ya. Padahal di atas gunung. Ya, inilah daerah menuju Cilacap. Jadi kita tadi kejar waktu, belum ngecas ya dari tadi, karena ini baterai masih 48%, belum ngecas dari tadi. Dari Bandung tadi baterainya 82%, sampai sekarang belum ngecas. 48%. Sebenarnya ada fast charging tadi di Tasikmalaya dan di Banjar. Tapi saya bilang baterai masih cukup, kita tembak dulu. Kita harus melewati daerah Cilacap ini sebelum gelap. Ya, sebelum gelap, kawan. Jadi baterai masih 48%, kita harus lewati gunung-gunung ini dulu, baru nanti merasa aman. Karena kalau gelap, kemarin kawan saya naik Fortuner melewati ini pas malam. Dia bilang ngeri banget. Jadi saya menghindari. Ya, kita lewati sebelum gelap. Nah, nanti jalannya kita update nanti guys. Kita update nanti. Yuk. Jadi kawan, ini informasi begitu ya. Ternyata saya lihat map, kemudian dari petunjuk di jalan, ternyata ada yang namanya jalur alternatif untuk mobil kecil. Entah lewat gunung. Nah, yang kita ikutin sekarang ini adalah jalur untuk yang kendaraan besar. Jadi truk, bus semua lewat sini. Nah, berarti yang bulan 1 kemarin yang kita dari Jogja ke Bandung, itu di persimpangan 3 memang ada tertulis jalur alternatif lewat Cilacap. Nah, saya masuk. Itu gunung, tapi jalan gunung yang tadi saya bilang sempit, dan itu yang mau saya kejar awalnya. Saya nggak tahu ada jalur lain, ya kan? Saya pikir selalu lewat situ kalau kita diarahkan. Ternyata sekarang saya baru lihat, kemudian saya baru ingat,
memang benar pada saat itu di jalan itu nggak ada mobil-mobil seperti ini yang besar nih di depan. Berarti memang harusnya ada jalur yang untuk mobil-mobil seperti ini. Yang kemarin kita jalani adalah jalur untuk mobil kecil yang jalannya ngeri, saya bilang hanya cukup untuk satu dua mobil berpas-pasan. Ya, mungkin lebih pendek jalurnya. Tapi hari ini Google Map nggak ngarahin saya ke situ. Saya sudah lihat mapnya ini lurus dan ada mobil besar seperti ini. Kalau ada mobil sebesar seperti ini ya berarti jalurnya bukan yang itu, bukan yang ngeri itu, bukan yang sempit itu. Ya, itu informasinya ya guys ya. Jadi saya update lagi bahwasanya ini kami tidak melewati jalan gunung yang kecil yang sempit itu, tapi melewati jalan yang dilalui oleh mobil-mobil besar ini. Ya, lebih aman lah kalau sore menjelang malam. Itu ya guys ya. Dari sini nama daerah adalah Majenang. Majenang. Jadi ada dua jalur alternatif ternyata di Majenang. Yang menuju Jogja sama Pangandaran itu ada dua jalur yang tertulis jalur alternatif untuk kendaraan kecil. Itu yang lewat gunung guys. Lewat jalan sempit dan berkelok-kelok tajam. Kalau ini saya lihat memang gunung tapi nggak ada kelokan tajam. Ya, aman guys. Dan sepi ya, seperti terlihat mobilnya 1212. Jadi aman. Belum ngecas kita ya, kita lewati ini dulu nanti baru cari charger. Padahal di Majenang tadi saya lihat PLN Mobile ada charger fast charging, ultra fast charging 180 kW. Tapi ya sudahlah, udah kita lewati sudah. Ya kita ke Next City karena baterai masih 44% ini. Nanti kita update lagi ya. Yuk, makasih. Udah. Saya wong saya long habis. Hah? Malam guys. Kita di Kota Wangon. Ini ada informasi lagi. Ternyata saya salah ya. Tadi saya pikir daerah Cilacap itu yang naik gunung-gunung itu yang jalannya sempit itu tadi di awal. Rupanya bukan ya. Itu di daerah bukan apa tadi? Majenang bukan ya. Itu nggak ada. Ternyata ini saya tanya satpam sini, itu daerah namanya Pantai Menganti. Jadi kalau kita pakai Google Map langsung ke Jogja atau dari Jogja langsung ke Bandung, itu pasti diarahkan ke Pantai Menganti. Pantai Menganti pasti diarahkan ke situ. Ya kan? Nah, kemudian kita berhenti dua Maret deh. Jadi kemudian di Pantai Menganti. Jadi katanya tipsnya adalah kalau nggak mau ke situ, ke Pantai Menganti. Kalau nggak mau ke Pantai Menganti itu, bahwasannya tadi saya kesenggol ya, saya kesenggol. Saya lihat dulu. Suya. Duh, saya kesenggol tadi ya. Gak apa-apa lah, nanti klaim lah. Saya kesenggol di gerbang SPKLU-nya ada batu, saya nggak nampak gerbangnya. Ya, jadi kena. Sudahlah. Ada asuransi. Nah, tutuan. Boy, belum. Jadi ya itu Wangon tadi. Gerbangnya batunya kanan kiri kecil. Saya kurang raun. Kena. Nah, jadi itu yang apa itu adalah Pantai Menganti. Jadi kalau kita buat titiknya langsung Bandung ke Jogja atau Jogja ke Bandung, pasti diarahkan lewat situ karena memang lebih singkat. Jadi
sarannya tadi dari satpamnya itu adalah buat titiknya di Kebumen. Kita lewat jalan kota aja karena Kebumen kota. Lewat Gombong, lewat Kebumen. Jadi itu udah pasti tidak lewat Pantai Menganti. Jadi ini saya buat titiknya ke Kebumen, 2 jam dari sini. Dan mungkin malam ini kita nginapnya di Kebumen. Ya, kita nginap di Kebumen ini. Ya, itu informasinya guys. Jadi catat ya. Jadi itu namanya Pantai Menganti. Itu lewat gunung, tanjakan curam, sempit. Kalau malam jangan lewat situ karena siang aja ngeri. Ya, kalau diarahkan Google Map pasti ke situ. Jadi jangan kita ya. Kita arah ke Kebumen. Oke, itu aja informasinya guys. Karena udah malam saya nggak nampak tadi, keserempet sama batu, udahlah nanti klaim asuransi. Yuk. Guys, kita di Trio Azana Style Kebumen. Hotelnya lengket dengan mall. Namanya Trio Mall. Trio Mall. Kita review kamarnya sebelum masuk ya. Oke, ini restorannya guys. Next to the room. Tap your key. Oke. 2 1 5 tas. Yo. Di manakah kamar kita? 215. Dan dia menjadi salah. Di kamar kita. Oke. Tang. AC-nya udah dingin ya guys. Kamarnya cukup bersih, wangi, dingin. Oke, dan kamar mandinya bagus ya. Shower room. Oke. Kamarnya. Kita lihat view-nya. Nggak nampak view-nya. Oke. Kita istirahat ya guys. Pagi guys. Kita sudah check out dari Hotel Tri Azana. Hotelnya bagus ya guys. Ada mall di sebelahnya walaupun kecil. Sudah beristirahat dengan full total. Body sudah segar kembali. Kita sedang mau nyari charger. Kita mau nyari SPKLU karena baterai kita di 35%. Iya. Jadi kawan. Jadi untuk kalau jalan malam, saran saya kalau Google Map arahkan di lintas selatan ya. Arahkan ke Kebumen saja. Kebumen itu hotelnya yang ini bagus. Azana Group ya. Trio Azana Group. 300-an udah enak banget kamarnya. Cuma memang nggak termasuk sarapan. Ya, terus Kebumen ini kotanya rame, bersih. Dari Kebumen baru mau lanjut ke Jogja atau seperti saya mau ke Salatiga atau mau ke Wonosobo atau mau ke Dieng juga bisa. Ya, jadi supaya menghindari yang Pantai Menganti itu yang jalannya lewat gunung. Itu sih. Jadi di Kebumen oke lah. Ya. Bersih. Cuma ini lagi banyak pengaspalan, pembetonan ya.
buat jalan beton panjang-panjang berkilo-kilo. Nah itu yang buat macet. Kita jalan malam aja jalannya gantian ya, kayak mana yang jalan siang ya, itu yang kita nggak tahu. Kalau yang dari arah Bandung ke Kebumen, itu informasinya sih. Ini kita cari charger yang paling dekat, karena yang di Kebumen ini SPKLU nya saya cek dari PLN Mobile yang 180 watt belum hidup, belum available. Ada tapi belum hidup, sisanya AC. Jadi saya lihat yang paling dekat Purworejo, selain di SPKL Purworejo itu ada, atau ke Wates ya, ke Wates. Nanti kita lihat aja. Kita yang kedekat dulu, ke Purworejo dulu, coba kita lihat. Walaupun nggak kencang 25 kW ya, tapi cukuplah isi untuk sampai ke Salatiga atau ke Jogja. Inilah kota, inilah apa ya, apa namanya tadi, Kebumen, Jawa Tengah. Kawan, di Purworejo tadi antri ya, yang DC cuma 125 kW antri ya. Itulah resiko perjalanan. Kalau tadi saya dari Kebumen langsung menekan tujuannya ke Wates, itu ada jalan alternatif lebih pendek, lebih cepat sampai, sudah sampai. Nah, cuma saya maunya cari yang Purworejo supaya sejalan dengan ke Magelang ke atas. Kalau Wates ini arahnya ke Yogyakarta. Nah, tapi karena Purworejo penuh dan masih ada yang antri, kemudian mesinnya hanya 25 kW, itu berarti kalau tadi ada Jeko J5 yang akan ngisi. Kita nggak tahu Jeko baterainya itu berapa persen dia. Tapi kalau dia isi setengah aja itu mau 2 jam itu. Jadi ya bagusan saya lanjut saya tembak ke Wates saja. Nanti kalau dari Wates baru kita lihat ke Salatiga lewat mana. Ya kan tidak harus lewat Jogja juga. Jadi Wates ini dia punya 2 gun yang 100 kW. Jadi kalaupun ada yang ngantri atau tunggu, pasti lebih cepat daripada yang 25 kW. Itulah, dan jaraknya lebih kurang 30-an kilo tadi dari Purworejo. Ini masih 20 kilo, baterai sisa 19%. Nah, kalau yang untuk tipsnya yang bawa mobil listrik ya, range AC80 itu pasti ada. Istri saya aja masih range AC80 ya. Tapi kita melihat itu bukan persen baterainya, tapi jarak tempuhnya. Ini sampai di sini di Google Maps 19 kilo sudah sampai di SPKLU. Sedangkan range-nya mobil masih 77 kilo. Walaupun sudah 19%. Jadi masih pasti pasti sampai ya. Nah, cuma mau bawanya jangan ugal-ugalan lah. Udah santai-santai lah bawanya. Ini masih 19 kilo, baterai sisa 19% dengan range 77 kilo. Yuk nanti kita update lagi ya di Wates. Your destination is on the right. Baterai sisa 12% guys. Kosong guys, kosong guys. Semoga bisa ngecas dengan lancar, semoga. Ruang tunggunya juga ber-AC. PLN Wates. Ini pertama kali kita ngecas di sini ya guys. Nih kan yang kencang itu ya. 100 kW ini. Baterai kita di 12%. Sudah all-in dia. Indikator baterainya udah all-in. Oke. Mungkin sesaat lagi dia akan mematikan AC. Kita sampai sebelum itu terjadi. Kosong guys. Ya, jangan tutup. Cas aja dulu.
Oke. Cas dulu ya. Udah siap ngecas guys. Di Wates. Wates. Mesinnya 100 kW tapi Tuh, dari tadi PLN nggak. Wates. Kalau dari tadi nggak berhenti ya. Mesinnya 100 kW, tapi dari tadi kita harus berbagi dengan orang sebelah. Jadi yang masuk Total udah 3 mobil. 20-an kW aja. Ya. Yuk Pak. Mau saya dulu ya. Ini petugas PLN di Wates ini. Petugas PLN paling cuek bebek. Iya, paling Tidak tidak peduli. ramah. Bukan tidak ramah, paling tidak peduli dia. Semua kantor PLN yang saya datangin, semua Petugasnya datang. welcome, Iya, petugas datang, welcome datang. tanyain, bantuin. Ini dia diam di dalam posnya. Agak peduli dia guys. Tapi kantor tempat tunggunya lon Lounge-nya. lumayan. Ada AC, ada dispenser dengan air air panas dan air dingin. kopi teh buat sendiri, gelas plastik, gelas kertas, dan Ada ruang laktasi. ada disediakan 2 toples kerupuk, entah merek apa nggak jelas. Yang penting ada yang digigit dan diminum lah di dalam ruang tunggu ini. Dan ada ruang laktasi. Ya, jadi kita ngecas sambil nge-grab. Kita makan, mobil kenyang, orang pun kenyang. Sekarang kita lanjut. Kita cas nggak sampai 100 ya. Tadi sampai 88 aja karena udah mau jalan, ngapain sampai 100. Jaraknya udah lebih dari cukup. Kita lanjut ke Salatiga. 3 selalu 7. Ya, Salatiga cuma 100 kilo. 100 kilo. Oke, let's go. Deket. Pemandangan kami. Mirip-mirip waktu lewat Sumatera Barat ya. Ya. Ada gunung, sawah. Wih. Healing. Namanya healing, tengok ijo-ijo. Lagi ngecas di Salatiga ya. Ini mesinnya yang 180 kW. Kita malam ini nginap di Salatiga. Ya, kotanya enak, adem. Ya, adem. Chargernya kencang. Gak banyak yang ngecas. Ini lounge-nya ya guys, lounge. Ada lactation room. Ya, laktasi room. Ya, ini lounge. Kita coba lounge-nya ya. Terbuka lounge-nya. Ada TV besar. Ada dispenser. Ada CCTV, nengok mobil kita. Ya, kopi, teh, TV, sofa, kulkas, kursi pijat. Ada kursi pijat. Ya, kursi pijat merek apa ini? Merek Suci. Ya, ini lounge-nya. Ya, lengkap enak ya. Duduk di kursi pijat sambil melihat CCTV. Guys, selamat pagi. Ya, ini penginapan kita. Namanya Nirvana House. Enak. Ya, kamarnya 2 lantai, lantai 1 di atas.
parkiran luas. Ya, kita semalam nginap di sini. Kita semalam nginap di sini. Ini reviewnya. Ya, ini mobil kita. Resepsionis ada di sini. Ini mobil kita tergores. Ya, karena malam saya nggak nampak lagi jalannya. Batu di pembatas jalan saya nggak nampak. Nah, tergores. Nanti pulang Medan baru kita urus. Resepsionis. Nah, ini kita jemur baju renang di sini. Ini kamar kita. Kamar nomor 7. Ini kamar kita nomor 7. Ini kamarnya guys. Ya. Ini kita selalu bawa kasur angin karena anak satu ikut. Jadi di mana-mana tinggal kasur angin satu, extra bednya. Ya, luas ya. Ada AC. Ya. Kamarnya bantal dan guling. Ya, no smoking. Ini kamar mandi. Ya, sorry ya, kamar mandi nggak ada videonya karena anak saya lagi mandi. Tapi bagus, bersih, ada air panas. Ya, nih dikasih meja, ada TV, itu ada meja lagi. Sama kemarin anak saya pak main Gundam di sana, pasang Gundam. Kamar ya, tempat tidurnya enak, charger, ada lampu. Ya, ini lampu kita turunkan. Nih review kamar guys. Ya, enak ya. Parkir pas di depan kamar. Pagi guys, setelah beristirahat di hotel yang Nirvana, recommended ya hotelnya, tenang, adem, bersih, dingin. Istirahat kita sudah maksimal. Sekarang kita lanjut. Mau kemana ini? Harusnya mau ke Batu ya, kita nginap di Batu hari ini. Nginap Batu kita hari Mau ini. singgah di Solo, terus mau nengok-nengok Tawamanggung ya. Tawamangu. Kawan bilang bagus, dingin. Kita coba nanti ya. Baterai di 99%. Semalam sih kita sudah ngecas ya. Ayo kita jalan. Selamat siang. Kawan, ini dari mana ini? Ini dari jalan menuju Tawangmangu ya namanya ya, di Karanganyar, di Gunung, daerah Magetan. Ini masih 21 kilo ya. Kita naik ke, kalau nggak salah itu ketinggiannya 1.200 sampai 1.400 mdpl. Ya, semalam kita nginap di Salatiga, ya, kotanya enak, kota pelajar beneran malah menurut saya dibanding Jogjanya ya. Jogja udah crowded sama turis lokal dan asing. Salatiga adem, ya, dekat tempat dia ada tempat adem yang namanya Kopeng, tapi di Salatiganya juga nyaman, adem, makanannya enak-enak, harganya super duper terjangkau, chargernya kencang 180 kW. Ya, kemudian dari Salatiga tadi kita singgah di Solo ngopi. Nah, dari Salatiga ke Solo mobil kita Ion Y Plus ini cuman termakan 5%. Nggak tahu jalannya yang menurun atau bagaimana. 45 kilo tuh cuma
5%. Ya, jadi kita ngopi di Solo. Solo sudah maju sekali sekarang. Banyak hotel bagus-bagus, mewah. Kemudian dari Solo kita mau menuju Tawangmangu, Karanganyar, daerah Magetan. Inilah jalannya, jalan lintas yang dari Google Map. Ya, mungkin jalan alternatif atau bagaimana ini. Bagus, sawah-sawah. Nah, nanti kita makan siang di Tawangmangu. Itu direkomendasi kawan, nanti ada namanya nasi sop dan pecel Bu Ugi ya. Nanti kita sana, kita review juga makanannya. Dari situ kita rencana malam ini nginapnya di Batu, Malang. Ya, semoga lancar-lancar aja. Karena nanti prediksinya sampai di sana juga jam 7, jam 8 malam. Kita masih full non-tol ya. Non-tol ini. Jadi dari Solo ada tol. Cuman kita dari Salatiga pun ada tol, tapi kita nggak lewat tol. Ya, kita full non-tol. Ini 36 menit lagi sampai di rumah makan Sop Tawangmangu. Oke guys, kita lanjutkan jalan-jalan kita ya. Jangan bosan-bosan ya. Ikuti terus. Ini kita 10 menit lagi menuju ke rumah makan di Tawangmangu. Jalannya nanjak guys, nanjak, lumayan tinggi tanjakannya, lumayan tinggi. Ini daerahnya adem ya, Tawangmangu. suhu 25 derajat, daerah adem ya. Kotanya berkabut, Tawangmangu. Jalannya nanjak ke atas. Nanjak lagi nih, nanjak lagi. View gunung. Ajak pasar buah ini. Gunung, view gunung di depan. Guys, Kawan, guys, kita di Tawangmangu. Ya, ini jalanan map ini ke Batu, ke alun-alun Batu. Jadi jalan dari Tawangmangu ini nanjak terus ya guys. Nanti mungkin setelah itu baru turun. Nanjak terus, cuaca adem. tanjaknya nggak slow, tanjakan tinggi. Tadi kita makan di apa itu? Warung sup buntut Ibu Ugi. Nah, nanti video makanannya ada ya, walaupun pendek. Gak sempat review-review lagi. Karena udah lapar. Udah lapar. Viewnya. Lumayan enak tadi sop iga. Kita pesan sop iga, garang asem, sama pecel. Itu menunya ada 3. Sop iga, garang asem, dan pecel. Sop iganya 45.000, belum sama nasi. Nasinya 6.000. Garang asem 45.000 juga,
belum sama nasi. Garang asemnya ayam kampung. Satu pot ya, satu potong lah, misal dada gitu ya, garang asem. Terus pecel sayur doang 10.000. Kalau tambah telur tambah 5.000, 15.000 ya, itulah. Enak, rame, terkenal ya, semua orang berhenti di situ makan. Nah ini view-nya guys, jalanannya Tawangmangu ya, ini nama jalannya Tawangmangu Kalisoro Raya. Titiknya menuju Batu 5,5 jam lagi. Wish, naik ya. Jadi kita mengambil jalan gunung ya guys, ke Tawangmangu ya. Naik gunung turun gunung, menikmati perjalanan. Malam ini kita nginap di Batu, tapi sampainya mungkin jam 8 jam 9 malam. Semoga tidak terlalu gelap nih. Banyak kafe soalnya, ini banyak tempat enak. Dengan mobil listrik nggak ada masalah ya, tanjak-tanjak guys. Ini kita buka jendela bukan karena nggak ada tenaga, tapi karena cuacanya enak. Cuma memang nanjak ya, lebih makan energi lah. View-nya guys. Laupa. Waktu ada permainan ya, ada atau apa. Jalannya naik ya, nanjak ya itu. Ada paintball, ada banyak permainan. Itu ada glamping. Glamping ya. Gunung Wisata Embun Lau. Korea. Banyak ya, glamping, banyak penginapan. Ini kalau tadi kita sampai sini udah jam 5 sore kita nginap. Tapi ini masih jam 2 lewat. Jalan kita guys. Oke. Semarang Kandang. Penatapan. Enak, Cak 1800 mdpl. dingin guys di sini. Orbiter, dingin, adem. Kita di Tawangmangu di kilometer 1830 mdpl. 2 kali lipat. Kaleng gue batak soal. Ya, Leng ani ya. Cengpek mdpl. 19 derajat ini siang. Terus selamat jalan. Banyak sate kelinci. Guys, ini kita di Jalan Raya Sarangan. View-nya guys, keren banget view-nya. Adem ya, 18 derajat. View-nya Turunan ya semua ya, hati-hati. Tadi tanjakan dari sampai Tawangmangu tanjakan. Siap lewat Cemara Hill. Langsung turunan ini. Reverse charging. Tadi makan baterai kencang karena tanjak terus. Ini turun isi.
Banyak tempat nongki sini ya. Ya. Dengan view gunung. Gunung berkaput. Tapi ada danau Sarangan namanya di sini. Sate kambing, sate kelinci, sate ayam. Penatapan. View-nya keren kali guys. Itu Ini danau. jalannya turunan. Nah, kalau di video kurang jelas ya, tapi aslinya turun lumayan. Tadi ada beberapa yang tajam ya. Ini juga lumayan loh. Nah, lihat guys, view gunung, view gunung. Ini kita off AC ya, karena udaranya seger banget. Kita off AC, buka jendela, buka sunroof. Lihat langitnya, cerah banget guys. Ini turunan ya, turunan semua. Baterai sudah naik ke 64. Dari tadi baterai 59. Ini dari tadi yang mengendara semua entah karena menikmati view atau memang mereka begitu sopan-sopan semua, tidak ada yang mendahului ya. Dari tadi lurus aja ikut jalur. Belum jumpa pengemudi Medan Brastagi ya. Ya, tuh lihat, Kita tingginya, tanjakan ini. Tadi kita turun dari sana. Nah, Oh ya, ini Sarangan. ya. Hanya jalur motor, mobil nggak boleh lewat tadi. Kapal terbang. Ya guys, di mana ini? Menuju Madiun. Sedikit lagi Madiun ini. Persimpangan tadi. Persimpangan ya, Fight and win. Jalan Marsekal apa ini? Pangkalan udara. Pangkalan udara. Ya, cuaca cerah. Ini jalan lintas menuju Madiun. Madiun dan Surabaya dari sini. Tapi kita dari Madiun kita mau ke Batu. Ya, ini pukul 4. Masih 4 jam. Madiun Surabaya tuh nah, stasiun Magetan, berarti di sini Magetan. Magetan. Woi, Wah, ada zombie guys. zombie, vampir. Vampir. Vampir.
hampir Cina. Cina. Pakai baju Cina dia. Wah, Atau Pak, lumayan kan. Jam-jam rawa nih jam 3 jam 4 guys. Nah, lumayan. atau oklok. Tapi jalannya enak. Jalannya lurus. Jalannya bagus. Berarti ini kita sudah di Jawa Timur kah? Magetan itu sudah Jawa Timur kah? Tahkah? Tadi Tawamangu kayaknya kan masih Jawa Barat ya. Atau Jawa Tengah. Si Jawa Tengah. Ini apakah sudah Jawa Timur? Saya tidak tahu. Total sekarang kita sudah menempuh 3015 km dari Medan. Keliling-keliling, putar-putar, Menjelajah Nusantara, negeri sendiri. menjelajah Sumatera dan Jawa. Masih banyak tempat yang belum kita singgahi ya. Ya, harusnya udah Jawa Timur, karena udah Madiun. Udah masuk Madiun. Surabaya. Yang menuju Madiun berarti udah Jawa Timur.